Baiklah, mari kita masuk ke pekabaran kita pagi ini. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu ini sehingga kami bisa belajar bersama lagi. Saya berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau menyertai kami. Bimbing kami, pimpin kami dengan roh-Mu, ya Tuhan. Dan semoga Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami dengan sangat jelas dan dengan nyata pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, judul pekabaran saya pagi ini adalah, apa yang iblis ketahui yang tidak Anda ketahui. Dan Anda tahu, teman-teman, ini adalah topik yang sangat serius dan sangat penting. Mengapa? Sangat penting untuk memahami musuh kita, apa yang kita hadapi. Anda tahu, beberapa orang suka berpikir bahwa iblis itu bodoh, bahwa dia itu dungu, bahwa dia secara intelektual dapat dilawan. Anda tahu, dia suka ketika kita menggambarkannya seperti monster kecil yang memiliki telinga merah dan garpu rumput dan ekor runcing. Tapi, teman-teman, iblis tidak bodoh. Bahkan, dia memiliki kecerdasan yang dalam, dia adalah yang paling pintar dari semua malaikat. Di Yehezkiel 28, mari buka Alkitab kita di sana. Yehezkiel 28 ayat 12, Yehezkiel memberikan sosok Raja Tirus ini untuk mewakili iblis. Dan, Anda akan tahu, dari ayat 13, saya tidak akan membahas itu. Namun dalam ayat 12, inilah gambaran yang kita pahami tentang iblis. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, sungguh berbicara tentang iblis dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Anda tahu, iblis, malaikat yang Tuhan ciptakan adalah tindakan mahkota di surga. Dia penuh kebijaksanaan dan maha indah. Teman-temanku, pagi ini saya ingin mengingatkan Anda bahwa iblis tidak dungu. Dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia sudah merencanakan hal ini selama ribuan tahun. Teman-teman, itu juga dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman, dia seperti singa yang mengaum. Dia akan mencari siapa yang bisa dia makan. Jadi, Petrus, dia memperingatkan kita untuk sadar, untuk terjaga, untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Mengapa? Karena iblis tidak bodoh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia telah mempraktikkan seni tipuannya, kejahatannya selama ratusan dan ribuan tahun. Dan teman-teman, dia terinformasi dengan baik, tahukah Anda itu? Dia memiliki badan intelijen yang lebih baik dari CIA. Dari badan intelijen manapun di bumi ini. Berapa banyak malaikat yang dimiliki iblis? Berapa banyak yang dia punya? Dia tidak membutuhkan satelit. Dia punya iblis-iblis yang bekerja untuknya. Malaikat-malaikat ini yang pergi bersamanya, banyak sekali, ribuan tahun yang lalu. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 11, inilah yang dikatakan Alkitab kepada kita. Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka, berbicara tentang malaikat-malaikat berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Sekarang, ini bukan berbicara tentang malaikat iblis, tetapi malaikat Tuhan. Yohanes mendapat penglihatan di surga dan dia mendapat penglihatan tentang jumlah malaikat yang mengelilingi tahta Allah. Inilah yang kita lihat di sini. 10.000 kali 10.000 beribu-ribu. Jadi kita melihat 10.000 kali 10.000 kali 1.000 kali 1.000. Itu, teman-teman, adalah 100 triliun, 100 triliun. Dan kita tahu bahwa ketika iblis diusir dari surga, kita tahu bahwa dia membawa sepertiga dari malaikat bersamanya, kan? Kita membacanya dalam Wahyu pasal 12. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan bintang dalam Alkitab adalah malaikat. Jadi ketika iblis diusir dari surga, dia berhasil menipu sepertiga malaikat. Dan jadi kita tahu bahwa angka ini di sini adalah yang tersisa, ini hanya 2/3. Malaikat iblis, berapa banyak yang dia punya?
Jika 2/3 adalah 100 triliun, maka sepertiganya pasti 50 triliun malaikat. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Iblis memiliki 50 triliun malaikat, atau bisa saya katakan 50 juta-juta malaikat atau 5.000 miliar malaikat. Lihat teman-teman, iblis sangat cerdas. Dia tidak dungu, dia tidak bodoh. Dia mempelajari kita dan dia tahu godaan yang begitu banyak dihadapi setiap orang. Dia sangat cerdas. Dan bagaimana kita tahu? Itu karena semua malaikat yang dia miliki. Teman-teman, berapa banyak orang yang ada di dunia saat ini? Saya akan memberikan ilustrasi. Berapa banyak orang yang ada di dunia saat ini? Ini sekitar 7,7 miliar orang di dunia. Kedengarannya seperti banyak, tetapi tidak, sampai Anda membandingkannya dengan jumlah malaikat yang dimiliki iblis. Saya mencoba untuk membuat penekanan di sini, ikuti saja saya ya. Berapa banyak malaikat yang dapat ditugaskan setan untuk setiap orang di bumi saat ini? Nah, itu sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil 50 triliun, yang merupakan jumlah malaikat yang dimiliki setan, kurang lebih. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah angka yang tepat, tetapi kita diberikan angka perkiraan itu dalam Alkitab mengenai malaikat Tuhan. Jadi kita ambil 50 triliun dibagi dengan jumlah orang yang kita miliki di dunia saat ini, yaitu 7,7 miliar. Dan itu memberi kita jumlah 6.493 malaikat. Saya ragu apakah Anda melihat ini, teman-teman. 6.493 malaikat yang dapat ditugaskan iblis untuk setiap orang di bumi yang hidup hari ini. Apakah Anda melihat itu? Untuk setiap satu orang, iblis dapat menugaskan 6.493 malaikat untuk mengawasi satu orang itu. Tapi tentu saja, setan tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Dia tidak akan menugaskan 6.493 malaikat untuk setiap orang. Jadi dia hanya perlu menugaskan satu untuk memastikan bahwa dia mengawasi selama 24 jam kan? Tetapi jika setiap malaikat harus bergiliran, berapa lama setiap malaikat harus mengawasi kita sehingga ada pengawasan 24 jam? Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah menghitung jumlah detik yang kita miliki dalam sehari, karena itulah yang harus kita uraikan. Kita memiliki sekitar 86.000, bukan sekitar, tapi tepatnya. Kita memiliki tepat 86.400 detik dalam sehari. Dan yang perlu kita lakukan adalah membaginya dengan jumlah malaikat yang dapat ditugaskan kepada setiap orang. Dan untuk mendapatkan pengawasan 24 jam itu, setiap malaikat hanya perlu melihat kita 13 detik setiap hari. Apakah Anda mengerti ini? Inilah mengapa iblis terinformasi dengan baik tentang setiap orang di bumi saat ini. Yang harus dilakukan setiap malaikat hanyalah mengawasi satu orang selama 13 detik sehari, dan dia memiliki liputan 24 jam untuk setiap orang. Oh, teman-teman, iblis tidak bodoh. Dia tidak dungu. Dia tahu persis apa yang kita lakukan. Bahkan ketika kita mencoba bersembunyi di balik selimut di kamar tidur kita, bahkan ketika kita mematikan lampu. Bahkan ketika pasangan kita bahkan tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan ketika orang tua kita tidak ada untuk melihat hal-hal yang kita lakukan. Bahkan ketika kita sendirian dan kita telah mengunci pintu, menutup tirai lain, mematikan lampu, iblis melihat. Dia tahu, dan dia sepenuhnya menyadari kebiasaan kita dan kelemahan kita dan rahasia tersembunyi kita. Dari rahasia memalukan yang tersembunyi, dia tahu persis apa yang kita lakukan. Teman-teman, iblis tidak bodoh. Kita harus waspada terhadap musuh kita. Kita harus memahami ini sehingga kita tidak menipu diri sendiri. Dengan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja, karena tidak ada yang melihat. Anda lihat, ini adalah apa yang diberitahukan kepada kita dalam pena inspirasi dalam Kemenangan Akhir, halaman 555, paragraf 2.
Setan mempelajari setiap tanda-tanda kelemahan sifat alamiah manusia, ia mencatat dosa-dosa yang cenderung dilakukan oleh setiap orang. Kemudian ia mempergunakan setiap kesempatan kecenderungan itu untuk melakukan kejahatan. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Ia mempelajari setiap tanda-tanda kelemahan sifat manusia. Dan dia mencatatnya. Dia memperhatikannya. Dia menuliskannya. Dia memiliki godaan yang memenuhi kebutuhan setiap orang. Teman-teman, setan mempelajari kita. Kita seperti tikus lab di bumi ini. Dia telah mengujinya selama ribuan tahun. Lihat kutipan berikut ini. Rumah Tangga Advent, halaman 326, paragraf 2. Setan mengetahui baik hal apa yang dihadapkannya dalam hati manusia. Dia tahu, karena dia telah belajar dengan intensitas jahat selama ribuan tahun, titik-titik yang paling mudah diserang dalam setiap karakter. Dan melalui generasi berturut-turut dia telah bekerja untuk menggulingkan orang-orang terkuat. Teman-teman, dia memiliki ribuan tahun untuk belajar. Dia memiliki ribuan tahun untuk bereksperimen dan dia tahu kecenderungan setiap hati manusia. Dia mengerti apa yang terjadi. Dan ketika dia melihat kelemahan kita di balik pintu tertutup, dia tahu bagaimana memanfaatkannya dan menggunakannya untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Wahai teman-teman, jangan sampai kita tertipu, karena setan paham. Dia mempelajari kita. Mari kita lanjutkan, Heavenly Places, halaman 8, paragraf 2. Sejak awal adalah rencana yang dipelajari setan untuk menyebabkan manusia melupakan Tuhan, agar ia dapat menjerat mereka bagi dirinya sendiri. Teman-teman, iblis tidak bodoh. Dia tidak hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Dia mempelajari kita. Dia mengawasi kita. Dia tahu apa kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan di balik pintu tertutup. Kita tidak bisa menipu dia. Oh, teman-teman, kita harus berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Atau seperti yang Petrus katakan, kita harus sadar dan terjaga. Mengapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia bukan binatang. Tapi keganasan seekor singa, dia datang ke dalam hidup kita untuk mencoba menghancurkan kita semua. Makanya kita harus waspada. Itu sebabnya kita harus sadar. Itulah mengapa kita harus selalu berjaga-jaga. Pena inspirasi berikutnya. Rumah Tangga, halaman 432, paragraf 1. Ini adalah rencana yang dipelajari setan untuk mendorong orang dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Oh, teman-teman, dia mempelajari kita dan dia suka mendorong kita ke yang ekstrim. Tahukah Anda itu? Dia suka membuat kita super liberal. Dan kemudian ketika sepertinya kita menemukan kebenaran, dia mendorong kita ke ekstrim yang lain untuk membuat kita ultra konservatif. Seolah-olah kita meletakkan hukum kita sendiri di hati orang lain atau dari satu sisi ke sisi lain. Ketika orang-orang, mereka terlalu ketat dan mereka berlebihan dengan semua aturan dan hukum dan mereka mencoba untuk membentur orang dengan Alkitab. Ketika mereka bertobat, mereka pergi jauh ke sisi lain dan mereka tidak ingin memiliki hukum sama sekali. Dia mendorong kita dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Setan mempelajari kita dan kita harus sangat berhati-hati teman-teman yang terkasih. Kita harus sangat berhati-hati. Anda tahu, iblis tidak bodoh dan penting untuk mewaspadai musuh kita agar kita tahu betapa kita harus waspada agar kita tidak lengah. Saya tidak mencoba menakut-nakuti siapapun hari ini. Saya tidak mencoba membuat Anda takut. Tetapi saya mencoba membuat Anda sadar tentang apa yang kita hadapi sehingga kita dapat memahami senjata perang kita. Bukan senjata badani, Anda dapat mengerti bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan setiap menit dan saat setiap hari. Oh, teman-teman, iblis tidak dungu. Tapi apa yang iblis tahu yang tidak kita ketahui? Mari kita buka ke dalam Alkitab kita ke Wahyu pasal 12. Saya ingin mengundang Anda untuk beralih bersama saya ke Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 10. Wahyu pasal 12 mulai dari ayat 10. Alkitab mengatakan ini.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Teman-teman, di kayu salib, iblis kalah. Pada hari kebangkitan, hari-harinya dihitung. Itu sudah selesai. Tidak hanya pelayanan Kristus yang telah selesai, tetapi hari-hari iblis telah dihitung. Pendakwa saudara-saudara kita dijatuhkan. Dia tidak hanya diusir dari surga, tetapi dia juga dicampakkan. Dia telah kalah. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan kemudian ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Mengapa? Mengapa ada celaka bagi mereka yang hidup di bumi dan di laut? Karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya apa? Waktunya sudah singkat. Teman-teman, apa yang iblis tahu yang tidak kita ketahui? Dia tahu bahwa hari-harinya telah dihitung. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia tahu bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan ketika dia datang, dia akan menghancurkannya, dan dia akan melemparkan iblis ke dalam lautan api. Iblis tahu bahwa waktunya singkat. Teman-teman, itu 2000 tahun yang lalu ketika iblis menyadari waktunya singkat. Dan Alkitab berkata, celakalah penduduk bumi dan laut. Celakalah mereka yang hidup di bumi pada tahun 2020. Celakalah mereka yang berdiri di sini atau yang sedang mendengarkan khotbah pagi ini. Celakalah kita. Mengapa? Karena dia tahu waktunya singkat dan karena dia tahu waktunya singkat, apa yang Alkitab katakan? Dia memiliki murka yang besar. Dia memiliki kemarahan yang besar. Dia melakukan semua yang dia bisa hari ini untuk membuat semua orang tersesat. Karena dia telah kalah, semua orang yang akan tersesat bersamanya adalah kerusakan tambahan sejak saat itu dan seterusnya. Tahukah Anda itu, teman-teman? Sebelum Yesus mati di kayu salib, belum ada jaminan. Ada dengan iman bahwa Tuhan akan datang dan akan ada juru selamat, tetapi itu belum dilakukan. Jadi iblis, dia masih memiliki kesempatan untuk membuat semua orang dijauhkan dari surga, supaya anak Allah kalah untuk selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus mati, anak domba Allah yang tak bernoda, tidak ada noda dosa. Pada saat itu ketika Yesus mati dan pada pagi kebangkitan, dia keluar dari kubur dengan berpakaian keilahian. Iblis melihat itu, dan dia tahu bahwa hari-harinya telah dihitung. Dia tahu bahwa Yesus akan datang kembali dan mengklaim bumi sebagai miliknya satu hari nanti dan menyucikannya dari dosa. Dan karena dia tahu itu, apa yang terjadi? Itu membuat iblis semakin bekerja keras. Dia datang dan dia memiliki dewan dengan semua malaikat jahatnya. Dan dia menyebabkan waktu mereka bekerja lebih keras. Dia ingin memastikan bahwa semua orang akan tersesat sebanyak mungkin. Dan iblis telah turun ke bumi sejak Yesus mati dan pergi ke surga. Dia turun dengan murka besar untuk mencoba membuat setiap orang di sini, di bumi tersesat hari ini. Oh, teman-teman, iblis telah bekerja tanpa henti karena hari-harinya sudah dihitung. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apa yang iblis tahu yang kita tidak ketahui? Oh, teman-teman, itu masalahnya. Kita tidak tahu, kita telah lupa. Begitu banyak dari kita terjebak dengan dunia sehingga kita lupa bahwa ada surga untuk dimenangkan dan neraka untuk dijauhi. Oh, teman-teman, terlalu banyak dari kita telah kehilangan pandangan tentang apa yang sebenarnya penting hari ini, bukan? Bahkan di masa COVID ini, saat dunia kembali normal, kita cenderung lupa. Kita cenderung lupa betapa buruknya itu di lockdown. Kita cenderung melupakan apa yang terjadi pada kita 6 bulan yang lalu. Tapi, teman-teman, kita tidak bisa melupakannya. Kita harus selalu ingat. Tapi itulah masalahnya dengan pikiran manusia. Ketika hal-hal menjadi bahagia, ketika hal-hal menjadi menyenangkan, kita cenderung melupakan kekejaman masa lalu.
Dan bukan berarti kita harus hidup di masa lalu sepanjang waktu, tetapi kita harus selalu mengingat pelajaran dari masa lalu dan belajar darinya. Selama 2000 tahun, iblis tidak mereda. Dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah. Teman-teman, dia bekerja dengan semua waktu mendesak yang dia miliki untuk membuat setiap orang tersesat sebelum Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Teman-teman, bagaimana kita bisa sadar? Bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan singa ini? Singa yang mengaum ini yang berusaha untuk melahap siapapun yang datang di jalannya? Bukalah dengan saya dalam Alkitab Anda ke Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 1. Alkitab mengatakan ini. Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Maaf. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kitab Wahyu diberikan dari Allah Bapa kepada Yesus, kepada seorang malaikat, kepada Yohanes, kepada kita hari ini. Untuk menunjukkan kepada kita betapa singkatnya waktu hari ini. Apakah teman-teman tahu itu? Ini adalah betapa pentingnya kitab Wahyu ini. Mari kita pergi ke ayat 3. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dengan kata lain, semua hal yang ditulis oleh Yohanes sudah dekat. Ini akan terjadi. Waktunya singkat teman-teman. Jika ada sesuatu yang kita pelajari dari pelajaran kitab Wahyu yang semua orang lupa, dan hanya iblis yang tahu, adalah bahwa waktunya sudah dekat. Waktu itu singkat. Anda tahu, teman-teman, kita semua adalah makhluk waktu. Sebelum dunia diciptakan, tidak ada waktu. Itu tidak relevan dengan Tuhan. Tuhan berada di luar wilayah waktu. Mengapa? Karena dia abadi. Dia menciptakan waktu untuk kita. Sore dan pagi adalah hari pertama. Dia memberi kita minggu pertama. Dia membuat bulan menjadi ada. Dia membuat tahun menjadi ada. Waktu diciptakan untuk kita. Kita adalah makhluk waktu. Dan teman-teman, kita mengubah prioritas kita. Kita mengubah cara kita hidup berdasarkan waktu. Jika Anda memiliki ujian besok, Anda tidak akan duduk di sini hanya untuk bersosialisasi dengan teman-teman Anda dan berolahraga dan bersenang-senang dan pergi berlibur. Anda tidak akan menonton TV. Teman-teman, Anda akan mengubah cara hidup Anda selama 24 jam ke depan sampai ujian Anda tiba. Setelah itu, waktu akan berbeda, bukan? Waktu akan sangat berbeda. Kita adalah makhluk waktu. Dan cara untuk membantu kita memahami pentingnya waktu yang kita jalani, kita harus kembali ke kitab Wahyu. Disinilah di mana semua kitab dalam Alkitab bertemu dan berakhir. Ini adalah buku yang paling penting untuk kita pelajari hari ini. Mengapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan yang perlu dilakukan hari ini seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita? Mengapa kita harus memaafkan teman kita? Mengapa kita harus memastikan bahwa kita menghabiskan waktu dalam renungan pribadi kita? Mengapa kita harus memastikan bahwa kita menggunakan waktu untuk membaca Alkitab setiap hari? Mengapa kita harus mempraktikkan hal-hal yang kita ketahui saat ini? Karena waktunya singkat. Wahyu 22. Sekarang mari kita pergi ke pasal terakhir dari Alkitab dan kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Alkitab mengatakan ini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yesus berkata, apa? Aku datang segera. Waktunya singkat. Perhatikan ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah, Tuhan Yesus. Teman-teman, jika ada sesuatu yang akan Anda dapatkan dari mempelajari kitab Wahyu adalah waktu itu singkat. Dan teman-teman, hari ini, kita menyadari bahwa waktu lebih singkat dari sebelumnya.
Kita tidak pernah hidup melalui pandemi di saat seperti ini yang telah membuat seluruh ekonomi dunia pada dasarnya bertekuk lutut. Teman-teman, kita akan memasuki suatu titik yang merupakan wilayah yang belum dipetakan. Di Malaysia di sini, bank-bank selama 6 bulan terakhir telah menahan semua pinjaman. Dan sekarang, bulan depan, kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi, bagaimana ekonomi dan bagaimana orang-orang di Malaysia ini akan bertahan. Saya tidak yakin apa yang terjadi di luar perbatasan negara ini, tetapi, teman-teman, saya tahu bahwa ekonomi sedang menderita. Orang-orang banyak menjadi pengangguran. Bukan hanya itu yang seharusnya membuat kita menyadari bahwa waktunya singkat. Tetapi juga harus mengarahkan kita kembali ke Alkitab. Kita harus kembali ke firman-Nya sehingga dapat membangunkan kita. Sehingga kita dapat benar-benar sadar akan waktu yang kita jalani. Jika kita menyadari bahwa waktunya singkat, saya benar-benar percaya bahwa kita akan membelanjakan uang kita dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan waktu kita secara berbeda. Saya berani katakan bahwa beberapa dari kita mungkin hidup secara berbeda sampai kita mungkin tidak mempelajari gelar dan kursus yang kita pelajari hari ini. Kita mungkin bahkan tidak mengerjakan pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang jika kita benar-benar diyakinkan bahwa waktu itu benar-benar singkat. Ini bukan tentang membuat Anda berhenti dari pekerjaan Anda, tetapi, teman-teman, ini tentang memastikan bahwa Tuhan membantu Anda untuk memprioritaskan hal-hal yang perlu didahulukan hari ini. Itulah yang akan dilakukan oleh Kitab Wahyu. Ini bukan tentang binatang. Ini bukan tentang tanda binatang itu. Ini bukan tentang pekabaran 3 malaikat. Inti dari Kitab Wahyu adalah untuk membantu kita memahami betapa waktu sangat singkat dan bahwa prioritas kita perlu diubah. Bahkan saat ini teman-teman, bahkan saat ini. Jadi teman-teman, saya ingin mengundang Anda untuk pergi dan mempelajari Kitab Wahyu, untuk membacanya. Saya memiliki di situs web saya sebuah seri Wahyu lama. Jika Anda ingin mempelajari yang terbaru, sesi SALT terakhir ini kami lakukan di awal tahun ini karena semuanya di lockdown. Kami melakukan sesi SALT kami secara online. Saya merekam semua itu, dan dengan sedikit biaya, Anda bisa menghubungi Evelyn. Evelyn di awiweb.org. Hanya dengan sedikit biaya, Anda dapat pergi dan belajar kelas kami yang paling terbaru tentang Kitab Wahyu. Teman-teman, Anda harus menjadikan buku ini sebagai prioritas. Anda harus kembali dan membacanya. Anda harus kembali dan mempelajarinya. Anda perlu menghabiskan waktu di dalamnya. Tuhan harus memberi Anda keyakinan hari ini bahwa waktu sangat singkat dan sesuatu harus diberikan dalam hidup Anda. Saya ingin berbagi dengan Anda kutipan ini, diambil dari The Fight Life by, halaman 91, paragraf 6 dan 7, saya akan baca. Setan percaya dan gemetar. Dia bekerja. Dia tahu waktunya singkat, dan dia telah turun dengan kuasa yang besar untuk melakukan pekerjaan jahatnya menurut imannya. Tetapi umat yang mengaku Tuhan tidak mendukung iman mereka dengan perbuatan mereka. Apakah Anda lihat itu teman-teman? Setan percaya dan gemetar. Dia benar-benar percaya bahwa waktunya singkat dan perbuatannya, perbuatan setan membuktikan kepercayaannya. Itu sebabnya dia turun dengan murka yang besar. Tapi kemudian Ellen White melanjutkan dan berkata apa? Umat Tuhan, mereka tidak mendukung iman mereka dengan perbuatan mereka. Mereka percaya pada singkatnya waktu. Namun dengan penuh semangat menggenggam barang-barang dunia ini seolah-olah dunia akan berdiri 1000 tahun seperti sekarang ini. Apakah Anda percaya bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat, bahwa adegan sejarah bumi ini akan segera ditutup? Jika demikian, jika Anda benar-benar percaya bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat, tunjukkan iman Anda dengan perbuatan Anda. Seorang manusia akan menunjukkan semua iman yang dia miliki. Teman-teman, apakah Anda hanya sekedar berprofesi saja? Apakah Anda duduk di sini dan berkata, "Oh Ben, saya tahu semua teks Alkitab yang Anda gunakan. Saya dapat mengatakannya sebelum Anda akan mengatakannya," atau mungkin Anda pernah mendengar seseorang berkhotbah sebelumnya. Dan Anda berkata, "Oh, saya tahu semua ini," tetapi teman-teman, apakah Anda telah sampai pada titik ini dalam hidup Anda? Di mana iman Anda dinyatakan melalui perbuatan Anda, sehingga cara Anda hidup hari ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang? Sehingga Anda benar-benar percaya bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat?
Atau apakah Anda dengan penuh semangat menggenggam semua barang dunia seolah-olah dunia akan berlangsung selama 1000 tahun lagi? Teman-teman, sesuatu harus berubah, sesuatu harus menjadi berbeda. Dan teman-teman, bolehkah saya menyarankan hari ini, jika hidup Anda tidak menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang, bisa jadi iman Anda lemah. Anda tahu, pada Jumat malam kita telah belajar tentang iman. Iman Abraham, iman Sarah, iman Musa. Begitu banyak pria dan wanita beriman yang hebat. Tapi ada satu tema yang menjalankan semuanya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran hanya oleh firman Tuhan. Teman-teman, bisa jadi alasan mengapa banyak dari kita hidup seperti kebanyakan orang lain di dunia ini adalah karena kita benar-benar tidak memiliki iman. Anda mungkin memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, mungkin Anda mendengarnya karena Anda menghabiskan banyak waktu di gereja. Tetapi itu tidak berarti bahwa Anda benar-benar memiliki cukup iman untuk berubah. Jadi sesungguhnya, alih-alih pergi, "Oh, saya harus maju dalam perbuatan saya," tidak teman-teman, Anda perlu mendorong maju dalam iman Anda. Anda perlu mendorong maju dalam iman Anda, bukan perbuatan Anda. Dengan kata lain, saya mengajak Anda untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Anda tahu, sekitar 18 tahun yang lalu saya melepaskan pekerjaan saya sebagai konsultan IT di IBM, yang dulunya. Sebelum IBM dibeli, itu PricewaterhouseCoopers Consulting, PwC Consulting. Saya bekerja sebagai konsultan IT. Tetapi baru pada usia 20 tahun, saya mulai menganggap serius iman saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mulai belajar Alkitab. 2 tahun kemudian saya akan berhenti dari pekerjaan saya dan pergi dan belajar teologi. Saya tidak memaksakan diri dalam perbuatan. Seperti, baik, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Itu adalah keyakinan yang datang kepada saya. Apakah itu menegangkan? Apakah saya gugup? Anda tahu, saya takut tentang masa depan. Bahkan ibu dan ayah saya, mereka takut akan saya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Tetapi imanlah yang membentuk platform yang mendorong saya maju dalam hal-hal yang saya tahu perlu saya ubah dan hal-hal yang harus saya lakukan. Saya tidak pernah belajar teologi dan berpikir saya ingin menjadi pendeta, tetapi saya tahu bahwa Tuhan sedang membimbing. Hari ini, saya tidak ingin Anda memikirkan akhir dari awal kecuali Anda telah belajar dan Tuhan telah menempatkan keyakinan di dalam hati Anda. Tapi Anda dengan keras kepala menolak. Teman-teman, hari ini saya ingin Anda menjadikan iman sebagai prioritas. Anda harus menghabiskan waktu di dalam firman Tuhan. Jika tidak, Anda akan tertipu oleh tipu daya dan godaan iblis. Berpikir bahwa kita baik-baik saja karena saya pergi ke gereja. Oh, iblis juga pergi ke gereja. Ada banyak orang yang pulang dari gereja tanpa mendapat berkat. Menghabiskan sepanjang hari di gereja, teman-teman, itu tidak cukup. Kita harus menghabiskan waktu secara konsisten di dalam Alkitab setiap hari untuk menyimpan firman-Nya di hati kita. Dan saat kita melakukannya, keyakinan akan tumbuh tentang apa yang perlu kita lakukan untuk bersiap, karena waktunya sangat singkat. Dan kita diberitahu bahwa pergerakan terakhir di bumi akan berlangsung sangat cepat. Teman-teman, apa yang Anda lakukan hari ini untuk mempersiapkan diri? Apakah Anda bahkan menyadari bahwa waktu itu singkat? Atau apakah Anda hanya berpikir, "Oh, ini hanyalah fase lain dalam hidup, dan kita akan melewatinya dan melanjutkan"? Tetapi teman-teman, apakah Anda menyadari tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk memberitahu kita, "Putraku, putriku, kamu harus bersiap-siap"? Anda perlu bersiap-siap. Dan hari ini kita membutuhkan pengalaman yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara kita. Dan banyak dari kita terlalu malas atau lamban untuk mendapatkannya. Teman-teman, kita perlu memperkuat iman kita. Kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu dalam hal-hal rohani, dalam doa, dalam pelajaran Alkitab, dalam membaca buku-buku rohani. Untuk mempersenjatai diri kita dengan firman Tuhan, perlengkapan senjata Tuhan, untuk melawan serangan iblis. Dan ketika Yesus akhirnya datang, kita dapat mengatakan dengan sepenuh hati, "Kami telah menunggumu. Kami telah menunggumu." Teman-teman, apa yang akan terjadi? Apa yang perlu diubah hari ini untuk Anda? Saya berdoa agar hari ini menemukan kita berjalan lebih dekat kepada Juru Selamat kita. Hari apa yang lebih baik dari hari Sabat? Hari yang membantu kita untuk bebas dari beban kita, bahwa kita dapat menyisihkan waktu sekarang, hari ini,
sore ini untuk menghabiskan waktu dalam firman-Nya. Itulah permohonan dan doa saya yang sungguh-sungguh untuk kita masing-masing teman-teman, agar kita memiliki pengalaman yang lebih dalam hal-hal firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, beri kami keinginan yang lebih dalam akan firman-Mu. Yakinkan kami Tuhan, bahwa pengalaman kami tidak berada di tempat yang seharusnya. Perjalanan kami tidak di tempat yang seharusnya bersama-Mu hari ini. Teman-teman, saya berdoa agar Bapa, Engkau meyakinkan teman-teman saya bahwa Engkau akan membantu kami melihat Tuhan, bahwa kami harus naik lebih tinggi. Jadi, Bapa, tolong bantu kami untuk mengedepankan upaya dan pekerjaan yang sungguh-sungguh dalam menjadikan iman sebagai prioritas kami. Terutama mempelajari kitab Wahyu. Tuhan, tolong bersama kami. Bimbing kami dan pimpin kami dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Dan saya berdoa, Bapa, jika ada saudara atau saudari di luar sana yang tahu apa yang perlu diubah, beri mereka keberanian, Tuhan, untuk menerapkan perubahan itu. Bantulah mereka untuk tidak menundanya sedetik pun agar suara Roh Kudus tetap terngiang-nyaring dan jelas di hati dan pikiran kami. Jadi, Bapa, bimbing kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita gunakan jam Sabat kita dengan bijak hari ini. Mari kita habiskan lebih banyak waktu dengan Yesus. Biarlah khotbah tidak menjadi akhir, tetapi menjadi awal dari pesta rohani kita hari ini. Tuhan memberkati Anda semua dan sampai jumpa di lain waktu.